Tuhan, dan kita semua juga yang ada di rumah, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau mensyukuri untuk kasih Tuhan, saat yang Tuhan berikan bagi kita untuk beribadah bersama-sama. Di dalam keteduhan, kita mau bersyukur bahwa ini adalah saat yang indah. Kita mau menghadap tata Bapa kita, menaikkan setiap doa kita kepada Dia, bahkan beribadah, memuji, meninggikan nama Dia. Di dalam kita mempersiapkan hati dan diri kita, kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 545, indahnya saat yang teduh. Saya jemput kita semua berdiri. Kita nyanyikan bersama pujian KPPK nomor 60. Suci, suci, suci. Suci,
menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Di hari ini kita bersama-sama di dalam ibadah yang mau bersyukur kepada Tuhan, bahkan juga mau mengingat betapa besar, bahkan terlalu besar kasih Bapa di dalam kehidupan kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua manusia yang berdosa. Mari kita nyanyikan satu pujian yang boleh menyatakan betapa bukti kasih Tuhan yang menderita di dalam kehidupan kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Di dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14 tertulis, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa dari Yesus Kristus. Mari sama-sama kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Di dalam kita mengingat, bahkan mau datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan, kita nyanyikan bersama pujian Menjulang Nyata Atas Bukit Kala.
setiap dosa kita dan memohon pengampunan atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Ya Tuhan, dengarkanlah setiap seruan, pengakuan, permohonan, pengampunan daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kasihanilah kami, dan layakkan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami memohon pengampunan, berbelas kasihan-Mu. Amin. Kita bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan, sehingga dengarkanlah berita anugerah yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sambut dengan pujian, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Mendengarkan apa isi hatinya ketika Dia memanggil kita. Kita membuka telinga kita, hati kita akan suara Tuhan yang terus memanggil kita, umatnya, untuk datang kepada Dia. Lewat firman-Nya kita mau mendengarkan suara Tuhan, supaya kita semakin dibentuk dan menjadi serupa seperti kehendak Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan bersama pujian. Ini Jumat nomor 33, Suaramu Ku Dengar. Suaramu ku
siap untuk boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, menolong kami semua, memberikan pengertian akan bagian firman Tuhan yang kami baca dalam Alkitab dan yang kami dengarkan, kami renungkan saat ini. Dan kelak setelah itu Tuhan, kami boleh melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkenanlah kepada kami dan beri pengertian bagi kami. Hamba-Mu yang menyampaikannya juga ditolong oleh Tuhan. Sangat terbatas, tapi biarlah kuasa Tuhan yang menjadi bagian dalam penyampaian firman Tuhan di saat ini. Ini doa kami, ini syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Damai di hati bagi kita semua. Ya, puji Tuhan, terasa sudah 3 bulan lebih kita boleh berjemaat bersama-sama, bergereja bersama-sama. Itu semua karena mujizat Tuhan, karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus juga yang ada di rumah masing-masing. Di sepanjang minggu-minggu ini kita sudah membahas apa yang rindu dicapai lewat pelayanan GKRI Agape Bitung, supaya kita memang mengingat dan menjadi bagian di dalam kehidupan kita berjemaat dan tentunya diaplikasikan di dalam kehidupan hari lepas hari. Yaitu visi yang rindu kita capai, yaitu berpengharapan, kemudian berbelas kasihan dan memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Dan misi untuk mencapai hal itu kita sudah bahas beberapa bagian di 3 minggu sebelum ini, yaitu doa harus menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga doa pagi sudah dimulai hari Selasa, Rabu, dan Jumat untuk boleh terus ambil bagian, di samping doa malam setiap hari Kamis yang sudah kita mengawali persekutuan kita. Kemudian firman juga menjadi bagian kita, karena sebagai orang percaya tanpa firman tidak mungkin kita bisa memuliakan Allah, tidak mungkin kita bisa berbelas kasih, tidak mungkin kita bisa memiliki pengharapan. Kemudian penginjilan ini menjadi sasaran kita, yaitu menjangkau mereka yang terhilang, menjangkau mereka yang tidak dipedulikan lewat kita boleh menyampaikan berita Injil, lewat sikap kehidupan kita, kemudian lewat tutur kata kita, dan kita menyampaikan langsung kepada orang-orang yang Tuhan berkenan ada di sekitar kita. Bahkan kelak nanti, seperti doa-doa yang sudah kita doakan selama ini, kelak kerinduan kita 3-5 tahun ke depan ada misionaris yang bisa kita utus, apakah di luar negeri atau di dalam negeri, untuk boleh menjangkau suku-suku yang terabaikan. Setelah penginjilan membawa orang-orang kepada Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, minggu lalu kita sudah belajar tentang memuridkan. Nanti ada komsel bapak, komsel ibu, komsel pemuda, remaja, dan anak-anak. Ya, kita semua harus mempersiapkan hal itu untuk kita belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Dalam pemuritan kita saling memperhatikan. Yang utama adalah belajar firman Tuhan, tetapi tidak juga melepaskan untuk saling peduli, perhatian satu dengan yang lain, agar benar-benar orang-orang yang sudah kita injili boleh benar-benar bertumbuh dan menjadi murid, dan kelak bisa memuridkan lagi orang lain. Nah, saat ini kita akan membahas satu bagian misi kita, yaitu yang orang sebanyak kali dengar sebelumnya, pengembalaan. Pengembalaan dalam arti setelah kita muridkan, kita injili muridkan, inilah bagian pengembalaan. Kita memperhatikan jemaat, kita peduli dengan jemaat, kita mengangkat mereka, kita menuntun mereka. Yang sakit kita arahkan, kita pulihkan, kita rawat umat-umat yang sudah Tuhan percayakan untuk boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, sebab yang dikasih Tuhan, untuk itu mari kita membaca satu bagian mengenai hal ini, yaitu dalam 1 Petrus 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. 1 Petrus 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. 1 Petrus 5 ayat 1 hingga ayat 11, demikian firman Tuhan.
Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja harus mengembalakan umat yang dipercayakan oleh Tuhan untuk digembalakan. Dan ini suatu pekerjaan yang mulia, yang menjadi bagian dari pelayanan gereja. Karenanya cara mengembalakannya berbeda dengan cara yang dilakukan oleh dunia ini. Dan sesungguhnya dunia tidak memakai istilah pengembalaan, tapi dunia lebih memakai istilah orang yang berwenang, orang yang berkuasa, pemimpin. Sedangkan gereja memakai dalam pelayanannya memakai istilah gembala yang menuntun, mengarahkan umat-umat yang dipercayakan kepadanya. Walaupun pekerjaan pengembalaan merupakan hal yang sulit, tetapi hal yang sulit itu tetap bisa dilakukan karena ada teladan kita. Sang pemimpin agung kita, sang gembala agung kita yang memberikan teladan bagaimana mengembalakan umatnya dengan benar, yaitu Yesus yang menjadi gembala yang baik. Gembala yang baik yang merawat, yang memelihara kawanan dombanya dengan sepenuh hati, bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk domba-domba gembalaannya. Kadang-kala memang gembala yang ada saat ini sulit untuk mengorbankan, tetapi sesungguhnya ada teladan, yaitu Yesus Kristus yang mengembalakan umatnya, bahkan mengorbankan nyawanya demi umatnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mandat atau tugas pengembalaan, bukan diberikan oleh domba-dombanya, tetapi diberikan oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada gereja dan orang yang mempunyai tugas mengembalakannya. Sehingga dalam pelaksanaan pengembalaan harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Aturan-aturan yang dikehendaki Tuhan dalam proses pengembalaan, bukan manajemen dunia. Manajemen dunia atau kepemimpin dunia bisa membantu, tapi itu bukan inti untuk kita bisa gereja melakukan pengembalaan. Karena kalau kita lihat saat ini, gereja kadangkala memakai cara-cara dunia untuk mengembalakan, memimpin umatnya. Padahal cara-cara yang tepat, Alkitab bahkan Tuhan Yesus sudah memberikan teladan agar umat Tuhan boleh diperhatikan, dipedulikan, diangkat. Mereka yang sementara mengalami pergumulan, yang sakit boleh dirawat agar boleh kuat, bangkit dan bertumbuh, dan akhirnya untuk kemuliaan Allah. Nah, bagian yang kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11 ini menjelaskan tentang bagaimana pengembalaan, apa yang menjadi tugas, apa hal-hal yang harus dihindari
dalam pengembalaan dan jaminan dalam pelayanan pengembalaan yang kita akan lihat dalam bagian-bagian ini. Hal yang pertama, mari kita melihat apa ciri khas atau syarat-syarat dalam pengembalaan yang berkenan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang harus menjadi bagian orang yang mengembalakan atau gereja yang mengembalakan. Mari kita lihat ayat 1 yang kita baca bagian tadi. Di situ dikatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, Petrus memperkenalkan bukan sebagai seorang rasul. Bukan sebagai seorang rasul yang kita tahu punya kuasa, punya wewenang yang diberikan luar biasa. Tapi secara khusus dalam bagian ini, kita melihat Petrus memperkenalkan diri sebagai seorang penatua, sebagai teman penatua. Dan berarti sebagai seorang sahabat kepada jemaat-jemaat di surat Petrus ini, dengan tujuan untuk boleh menjalin relasi yang baik, untuk boleh mengangkat dan mempedulikan teman-teman yang dikatakan di bagian ini. Kemudian ada hal yang penting di sini dikatakan, dan saksi penderitaan Kristus. Petrus menjadi saksi penderitaan Kristus. Ini sangat penting yang harus dimiliki dalam pelayanan pengembalaan, yaitu mempunyai pengalaman pribadi dengan Kristus. Bagi gereja yang tidak punya pengalaman pribadi dengan Kristus, yang mungkin bisa mengembalakan umat Kristus, domba-domba milik Kristus. Bagi seorang pelayan Tuhan, harus memiliki pengalaman pribadi dengan Kristus agar bisa menuntun umatnya. Umatnya bukan umat sang gembala yang ada saat ini, tapi umat Tuhan yang digembalakan. Sehingga kalau kita perhatikan apa yang ditulis dalam ayat-ayat ini, mau menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa Petrus sangat mengenal Kristus, sangat tahu tentang Kristus, mengalami secara pribadi tentang Kristus. Kalau kita lihat ayat 1, membawa kita ke Taman Getsemani dengan kalimat kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ini mengingatkan tentang pengalaman Petrus dengan Kristus di atas gunung di mana Kristus dipermuliakan. Ada pengalaman yang dialami oleh Petrus. Kemudian ayat 2 tentang gembala dan domba. Ini mengingatkan kita kepada tulisan Yohanes 10 ayat 1 sampai 18, atau secara pribadi dengan Petrus dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, di mana Yesus meminta Petrus untuk mengembalakan kawanan domba Allah. Kita ingat perkataan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Ada 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Nanti ketiga kali baru dia mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus untuk boleh mengembalakan murid-murid Tuhan Yesus, umatnya dengan sungguh-sungguh. Kemudian ayat 3, kata memerintah atas orang-orang kudus mengingatkan akan pelajaran Kristus dalam Lukas 22 ayat 24 sampai 30 tentang siapa yang lebih besar. Seperti juga pada saat-saat lain ketika ia mengajar murid-muridnya tentang kerendahan hati dari seorang pemimpin, seorang yang mengembalakan, bukan sebagai bos yang harus orang datang, tunduk dan sebagainya, memerintah. Kamu sini. Tapi di sini kita melihat Petrus mengatakan, menulis bagian ini dan memberikan teladan. Teladannya yaitu Yesus yang sudah mengajarkan tentang kerendahan hati. Kemudian ayat 4, ayat berikutnya kita lihat kata melengkapi di ayat 10. Melengkapi kamu di sini diartikan memberaskan jala, yaitu peristiwa panggilan terhadap keempat nelayan untuk melayani Tuhan. Dan ayat-ayat selanjutnya kalau kita lihat, ini merupakan pengalaman pribadi Petrus dengan Tuhan Yesus. Dengan demikian, dalam pelayanan penggembalaan atau para pelayan Tuhan, nanti kala kita juga akan bagian dalam bersama-sama dalam pelayan, yang syarat paling utama yaitu punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Karena apa? Bagaimana mungkin kita akan mengarahkan umat Tuhan milik Kristus, bukan milik GKRI,
bukan milik saya, tapi milik Kristus. Kalau orang tidak punya pengalaman pribadi dengan Kristus, atau tidak mengalami pertobatan di dalam Kristus, sehingga pasti akan ada masalah-masalah yang dihadapi oleh gereja kalau pemimpin-pemimpinnya tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak mungkin dia bisa mengarahkan. Pasti dia akan memerintah, pasti dia akan berkuasa dan akan jadi bos dalam gereja seperti perusahaan-perusahaan yang ada. Tetapi kalau orang yang punya pengalaman pribadi bersama dengan Kristus, yang merendahkan diri, merendahkan hati, rela mengerjakan sesuatu dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan dan menolong orang, kita akan melihat orang-orang yang rela melakukan apa saja. Kita lihat kan, kita baca, kita dengar tentang Ibu Teresia yang rela melakukan itu. Saya percaya ada pengalaman pribadi bersama dengan Kristus. Bahkan para pelayan-pelayan Tuhan yang lain yang rela berkorban dan sebagainya, pasti sudah pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Kristus. Atau kita saat ini yang mungkin rela datang latihan, kemudian ngepel, naik, ada yang naik chat di bawah. Kalau punya pengalaman pribadi, saya ini usia begini, ngapain mau naik di atas? Misalnya seperti itu. Tapi kalau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka dia akan sanggup melakukan apa saja untuk Tuhan. Kalau untuk Yani atau Cik Merlin, siapa mau bapel? Siapa mau menyiapkan tempat ini? Mungkin campur semen, iya kan? Tetapi kalau kita tahu ini untuk Tuhan, dan kita sudah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan kita melakukan untuk Tuhan, maka kita dimampukan. Walaupun kelihatan dunia ini pekerjaan yang sangat rendah, ya kan? Ngapain? So pensiun lagi, mau datang bapel? Ngapain? Aman-aman kan, duduk-duduk santai-santai, nonton dan sebagainya. Kenapa mbak susah demikian? Tapi karena punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka akan disanggupkan untuk melakukan. Nah, dalam pelayanan pengembalaan, para gembala, gereja pun yang mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, pasti akan sanggup melakukan apa saja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kemudian hal yang berikut, mempunyai perhatian yang penuh kasih terhadap domba-domba Allah. Itu kita bisa perhatikan dalam ayat 2 dan 3. Semua orang yang mau mengembalakan umat Tuhan secara langsung adalah seorang gembala. Dan ada orang-orang yang ia layani, yang tadi saya sudah katakan, yang adalah domba-domba Allah, bukan domba-domba gereja. Kadang-kala para hamba Tuhan keselip kata juga, oh tapi jemaat kok. Padahal saya nggak ada orang jemaat. Yang ada jemaat Tuhan, yang ada umat Tuhan, yang ada domba-domba Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Ya, orang wajar karena itu jadi kalimat yang biasa. Oh, orang pe jemaat. Oh, kita pe jemaat. Padahal saya pun tidak punya jemaat. Yang punya jemaat adalah Tuhan, milik Tuhan. Dan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan hanya dipercayakan untuk boleh menuntun mereka, mengarahkan mereka, dan memperhatikan mereka. Dan ada yang penting tadi dikatakan penuh kasih. Memang kadang-kala kasih dan keadilan seringkali sulit untuk dilakukan. Tapi di sini yang diutamakan adalah penuh kasih. Apalagi di dunia saat ini ada begitu banyak pilihan. Kalau gereja tidak punya kasih, nah ini yang sulit. Orang mungkin akan cari di tempat lain. Sehingga gereja kita pakai nama agape. Ini sangat penting untuk ditekankan agar supaya ada kasih dalam persekutuan dan pengembalaan kita. Memang keadilan kadang-kadang harus dijalankan, tapi biarlah itu Tuhan yang melakukan. Biarlah Tuhan yang melakukan keadilan itu. Kita hanya mengarahkan supaya umat Tuhan tidak mengalami keadilan Tuhan yang kadang-kadang menakutkan di dalam kehidupan umatnya. Harus dengan penuh kasih. Dan gambaran mengenai kawanan domba sering dipakai di dalam Alkitab dan mengandung pengajaran yang baik kita
Lihat Mazmur 23. Karena domba adalah binatang yang bersih, tidak seperti anjing dan babi. Domba cenderung hidup dalam kawanan. Kenapa gereja menekankan persekutuan? Karena memakai istilah domba. Domba itu perlu kawanan domba untuk dia bisa menjalani kehidupannya. Kemudian domba terkenal cenderung menyimpang jika tidak mengikuti gembalanya. Sehingga kalau gembala menyimpang, pasti umatnya juga akan menyimpang. Karena domba itu cenderung akan mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpin. Sehingga kita memperhatikan banyak ajaran yang berkembang. Kalau pemimpin yang salah, kita lihat kebanyakan umatnya juga pun bisa ikut hal yang salah. Karena ini masalah hal yang paling penting, hal yang strategis dalam kehidupan umat Tuhan. Kalau para pemimpin salah doktrin, salah pemahaman Alkitab, maka umatnya pun akan melakukan kesalahan. Walaupun sebenarnya itu pun sangat perlu terjadi. Di dunia informasi yang terbuka, kita bisa mengecek, ya kan, lewat Alkitab yang semua bisa baca, lewat tafsiran Alkitab semua bisa baca, lewat khotbah-khotbah semua bisa dengar. Sebenarnya domba-domba di zaman modern ini harusnya tidak ikut terseret dengan kesalahan, karena kita bisa bandingkan dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Tapi memang terkadang sulit manusia di zaman saat ini ingin aja ikut walaupun hal yang salah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, harus dengan penuh kasih mengembalakan kawanan domba Allah. Walaupun ada keterbatasan yang dimiliki oleh para gembala, tetapi itu harus dilakukan dengan penuh perhatian dan kasih untuk mengarahkan. Kalau di gereja marah-marah pasti lari orang. Walaupun memang kadang-kala harus ditegur. Ada memang hal-hal yang penting harus ditegur, tapi harus dengan pendekatan-pendekatan yang penuh kasih, penuh perhatian, dan penuh untuk mengangkat mereka di dalam kehidupan umat Tuhan, agar mereka boleh berbalik dan kembali di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian syarat pengembalaan berikut kita lihat ayat 4. Ayat 4 di situ dikatakan, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, syarat pengembalaan yang berikut yaitu mempunyai keinginan untuk berkenan hanya kepada Kristus, bukan untuk berkenan kepada kepentingan diri sendiri, kepentingan sekelompok orang. Tapi apakah ini sungguh-sungguh berkenan kepada Kristus atau nyanda atau tidak? Apakah yang saya lakukan sebagai seorang gembala ini benar-benar sungguh yang dikehendaki oleh Tuhan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, surat Petrus ini adalah surat pengharapan, dan Petrus sekali lagi mengungkapkan janji mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang merupakan sebuah pengharapan akan penderitaan dan suatu dorongan pelayanan yang setia. Maka seorang yang mengembalakan harus bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk boleh Tuhan yang disenangkan. Walaupun memang keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan yang ada di tengah-tengah manusia ini seringkali sangat kuat mendorong agar mengembalakan hal yang menyenangkan diri sendiri. Tetapi di saat pengembalaan itu sudah bertujuan untuk menyenangkan satu orang, sekelompok orang, maka disitulah timbul masalah dan pergumulan di dalam persekutuan berjemaat. Tapi saya percaya kalau kita semua punya tujuan untuk menyenangkan Sang Gembala Agung, Sang Pemilik dari kawanan domba Allah yang dipercayakan kepada gereja, maka pasti itu akan menyenangkan banyak orang. Walaupun mungkin pada awal-awalnya ada orang yang tidak senang, tetapi pasti akan ada pengertian yang diberikan oleh Tuhan. Oh, ini yang benar, maka saya harus kembali ke arah yang benar. Karena memang tujuan dikala orang Sang Gembala punya tujuan untuk menyenangkan Kristus. Domba-domba yang digembalakan punya tujuan juga untuk menyenangkan Kristus. Apa yang beda? Tidak ada yang beda. Berarti pasti
akhirnya akan indah. Tapi kalau akhirnya indah berarti ada dua tujuan yang beda, yang salah dalam proses mengembalakan. Kemudian hal yang berikut, ayat 5-6, rendahkan dirimu seorang kepada yang lain. Ini hal yang sangat penting. Kalau semua saling merendahkan hati, pasti proses untuk mengembalakan umat Tuhan pasti akan berjalan dengan baik. Tapi kalau semua mengatakan, siapa kamu? Siapa saya? Saya ini adalah pemimpin di tempat ini. Berarti apa? Nah, mungkin. Tapi kalau bisa diseringkan, didiskusikan, dibahas bersama-sama, maka pasti akan ada jalan keluar. Dan teladan kerendahan hati dari gereja yaitu sang pemimpin gereja, yaitu Kristus sendiri. Kerendahan hati yang luar biasa, yaitu pengorbanan dirinya seperti dalam Filipi 2 ayat 1-11. Kami mungkin sebagai pelayan-pelayan Tuhan belum sampai ke titik itu, yang bisa mengorbankan diri untuk Tuhan lewat domba-dombanya. Tapi Kristus sudah melakukan, sehingga teladan ini menjadi teladan yang luar biasa. Kalau sang pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan mengembalakan umatnya dalam kerendahan hati, dan umatnya juga dalam kerendahan hati untuk boleh dipimpin, digembalakan, maka prosesnya akan berjalan dengan baik. Dan memang yang dituntut rendah hati lebih banyak sang gembala. Kalau domba-domba ini kan kadang-kadang terserah dia mau suka ke sana kemari. Tapi gembala ini yang mungkin perlu rendah hati, dikejar dia supaya dia balik, apa ada satu lagi kejar lagi supaya dia balik. Ya kan seperti itu. Coba orang perhatikan domba-domba, ya kan? Maka para gembala ini harus pergi mencari dia. Kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang satu orang domba yang hilang. Bukan berarti Tuhan meninggalkan yang 99 orang, tapi ada asisten gembala mungkin yang tetap melihat mereka dan pergi cari yang satu. Ya memang lelah. Kalau dia pergi jauh, di situ ada yang satu lagi balik lagi, lari lagi, pergi lagi. Ya memang lelah. Tapi itulah yang harus dilakukan dalam proses pengembalaan. Kawanan ini perlu terus dijaga. Kawanan ini perlu terus dipelihara agar dia tetap ada dalam tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kemudian hal berikut ayat 7, yaitu tidak khawatir akan kehidupannya. Para pengembala ini harusnya tidak khawatir dengan kehidupannya. Walaupun jujur sebagai manusia rasa khawatir itu ada. Bagaimana nanti dia mau bilang apa kalau saya pergi? Dia mungkin mau marah dan sebagainya. Pasti itu ada kekhawatiran itu. Tapi di sini dikatakan tidak khawatir akan kehidupannya. Kalau para gembala ini khawatir, misalnya untuk mencari domba yang tersesat di hutan, khawatir jangan kita ini tuh hilang malah atau diterkam yang lain, ya sudah mungkin bisa menjangkau yang lain, kawanan yang lain. Kemudian perlu berjaga-jaga, ayat 8-9. Seorang yang mengembalakan atau pelayan Tuhan harus selalu berjaga-jaga dalam kehidupan rohaninya. Ini hal yang sangat penting juga. Bagaimana mengembalakan domba-domba kalau hal yang salah pun kita lakukan? Sehingga perlu terus berjaga-jaga. Mau bilang apa kepada domba-domba kalau pelanggaran yang dilakukan domba-domba, gembala pun melakukan hal itu. Sehingga di sini kalau kita perhatikan harus senantiasa berjaga-jaga di dalam kehidupannya, agar supaya arahnya yang jelas, gembala di arah yang benar, para pengembala ini di arah yang benar, di tujuan yang benar, maka domba-domba pun pasti akan mengikuti di arah yang benar di dalam kehidupan. Domba-domba juga perlu menolong para gembala ini. Kalau mungkin domba binatang benar ya nggak bisa dibilang kan. Tapi ini kan dalam berarti manusia yang punya akal budi,
yang bisa menilai, bisa memilih yang benar. Tolonglah supaya juga bisa proses pengembalaan antara gereja yang mengembalakan dan umat Tuhan yang digembalakan juga di arah yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terakhir yaitu hidup penuh pengharapan. Nah, ini yang menjadi visi kita pertama. Punya pengharapan karena Kristus menjadi bagian kehidupan kita. Karena Kristus ada di hidup kita, ada di hati kita, sehingga proses para pengembala ini punya pengharapan yang jelas, pengharapan di dalam Kristus. Dan umat juga akan dibawa kepada pengharapan yang benar, pengharapan yang jelas, untuk boleh sama-sama memuliakan Tuhan dan memperhatikan sesama, berbelas kasih kepada sesama. Kemudian yang berikut kita lihat tanggung jawab seorang pengembala atau pelayan Tuhan. Ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah. Kata gembalakan berarti peliharalah. Gembala mempunyai banyak tugas untuk memelihara kawanan dombanya. Ia harus melindungi domba-dombanya dari pencuri dan perampok dan dari mereka yang ingin merusak kawanan. Kalau kita baca Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 35. Seorang pengembala atau pelayan yang setia bukan hanya melindungi kawanan dombanya, tapi juga menuntun mereka dari suatu padang rumput yang baik ke padang rumput yang lainnya agar cukup makanan mereka. Padang rumput itu yaitu firman Tuhan. Ini hal yang menjadi penting, sehingga misi kita yang kedua yaitu firman Tuhan harus menjadi bagian dalam kehidupan kami yang menggembalakan dan juga domba-domba yang digembalakan. Agar benar-benar supaya arahnya jelas, tujuan dari pelayanan itu jelas, yaitu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Peraturan itu perlu sebagai hal yang praktis dari apa yang dikatakan oleh kitab suci Alkitab. Tapi hal yang utama adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita dalam menggembalakan kawanan domba Allah. Ayat 2, hal yang menjadi tanggung jawab yaitu awasilah kawanan domba Allah. Kata penilik jemaat berarti pengawas, seorang yang memeriksa dalam tugasnya sebagai seorang pemimpin. Sehingga sebagai pengembala kawanan domba Allah, sebagai pelayan kita juga bertugas untuk mengawasi kawanan domba Allah. Jadi kalaupun kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan suatu waktu mengecek, menanyakan informasi, ya kawanan domba ini ya dengan rendah hatilah meresponi itu. Kalau orang senyata tanya-tanya ataupun pelayan-pelayan senyata tanya, ya berarti dia secuit, terserah aja mau kemana. Tapi kalau masih tanya apa kabar, ada di mana, seperti apa yang dilakukan, berarti kita masih melakukan apa yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang pengembala, sebagai penilik jemaat dikatakan di bagian ini, sebagai pengawas. Kalau seorang gembala membiarkan sudah pada terserah, dia mau mundur, dia mau ke kiri, dia mau ke kanan, ya itu berarti sudah tidak melakukan tanggung jawabnya. Kemudian ayat 3, jadilah teladan bagi kawanan domba Allah. Seorang pengembala jemaat atau pelayan Tuhan bukan mengemudikan domba-dombanya, tetapi berjalan di muka dan memimpin mereka. Bukan setir supaya ini itu, tapi ada di depan dan kawanan domba Allah mengikuti apa yang dilakukan oleh para gembala ini, yang menjadi tanggung jawab, sehingga apa yang dipercayakan kepada para gembala ini bisa dilihat dan diteladani oleh umat yang sementara digembalakan. Dan yang harus dihindari adalah ayat 2, jangan dengan paksa tapi dengan sukarela. Melakukan dengan sukarela proses menggembalakan kawanan domba Allah. Dan masih ayat 2, jangan mau mencari keuntungan, tetapi pengabdian diri. Ini hal yang sangat penting bagi kita. Dan saya percaya kita selama ini sudah diajarkan tidak mencari keuntungan, tetapi bagaimana kita mengabdi sebagai umatnya kepada Sang Pemilik hidup kita, agar kita boleh menyenangkan Tuhan. Di saat pengabdian yang sungguh, itulah kebahagiaan yang menjadi bagian kita umatnya menikmatinya. Mengabdi dengan sungguh kepada Tuhan, bukan kepada gembala. Tapi kalau kita mengabdi sungguh kepada Tuhan, kalau gembala ada salah dia akan ingatkan. Tapi kalau mengabdi
kepada gembala, gembala salah pun mungkin akhirnya jadi salah semua. Tapi mengabdi sungguh kepada Tuhan, dengan pengabdian diri kepada Tuhan, dengan ingin sekali, itu terjemahan lain dari pengabdian diri. Punya kerinduan sekali untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan jaminan bagi para pengembala, para pelayan Tuhan. Ayat 11 kita lihat, ditulis demikian. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanlah yang punya kuasa, yang akan memampukan kita semua dalam kawanan domba Allah untuk boleh melakukan. Para gembala melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Umat gembalaannya mengikuti teladan yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga benar-benar sama-sama boleh bertumbuh. Sebagai gembala, sebagai pemimpin juga semakin bertumbuh, dan sebagai domba-dombanya, sebagai umat Tuhan kita juga semakin bertumbuh agar Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Memang berat, memang sulit, karena domba-domba punya karakter masing-masing, dan untuk mengarahkan semua itu pasti berat. Tapi seperti di awal saya katakan, teladan yang sempurna sebagai gembala yang baik, gembala yang agung, yaitu pemimpin kita. Gembala kita yang agung yaitu Yesus Kristus. Biarlah GKRI boleh melakukan pengembalaan yang benar, dan kita juga umat Tuhan sebagai domba-dombanya boleh mengikuti hal yang benar, dan pada akhirnya Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar tentang apa yang rindu kami jalankan, yang menjadi misi Gereja GKRI Agape Bitung, pengembalaan, mengembalakan kawanan domba Allah. Ini tugas yang berat, tapi Tuhan memberikan kepada kami semua. Tuhan menolong kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk melakukan dengan benar. Ada dorongan keinginan dari manusia Tuhan, pribadi kami sebagai manusia untuk melakukan hal yang tidak benar, tapi biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan untuk boleh ada di jalan yang benar, di proses pengembalaan yang benar bagi umat Tuhan, bagi domba-domba milik Tuhan. Kami hanya sarana, kami hanya alat Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, memampukan. Terima kasih Tuhan, semua yang akan melayani, yang sementara dan akan melayani bersama-sama boleh memahami tugas dan tanggung jawab ini. Dan semua yang rindu digembalakan lewat pelayanan di GKRI Agape ini juga boleh bersama-sama, sehingga boleh bertumbuh bersama-sama, kelak boleh menjadi pemimpin-pemimpin sebagai gembala-gembala, mengarahkan umat Tuhan yang kelak akan hadir bersama-sama, dan Tuhan sendiri yang dipermuliakan di dalam hidup pelayanan kami semua hari ini dan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, teguhkan firman-Mu bagi kami. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dari dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Mari kita menundukkan hati kita. Mari dalam saat teduh kita mempersiapkan diri, memohon pertolongan dan perkenan Tuhan bagi kita
untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan karya-Mu melalui penderitaan dan pengorbanan-Mu di Kalvari. Saat ini kami akan merayakan perjamuan kudus. Biarlah Engkau melayakkan kami dan memimpin kami untuk mengingat dan memperingati pengorbanan-Mu bagi kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus yang hendak kita laksanakan saat ini berdasarkan perintah Tuhan Yesus Kristus seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikianlah setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus untuk memperingati akan Kristus. Kita menerima ini sebagai tanda dan meterai akan kasih dan setianya kepada kita. Kita meyakini hal ini dalam iman, bahwa ia telah memberikan tubuhnya dipakukan di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya, supaya jiwa kita yang lapar dikenyangkan dan disegarkan serta memperoleh hidup yang kekal. Hal ini sungguh benar seperti yang kita lihat, bahwa roti dipecahkan dan air anggur dicurahkan. Kalau kita makan dan minum, ini menjadi peringatan akan Dia. Demikianlah perjamuan kudus berarti bagi kita bahwa Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya dan kematiannya di atas kayu salib telah menebus segala dosa kita dengan menanggung hukuman kita. Bahwa Tuhan Yesus mengadakan perjanjian yang baru dengan kita. Roh-Nya yang menghidupkan dikaruniakan kepada kita supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang kekal. Bahwa Tuhan Yesus menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam persekutuan yang benar yang patut kita tunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, agar kita dikenyangkan dengan roti sorga yaitu Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kepada Bapa. Marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah sedia, ambillah.
berdiri. Marilah kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan mengucap syukur. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Amin. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita dan mengucap syukur. Cawan yang berisi anggur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus, telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membaca bagian Mazmur 103 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat 4. Pujian syukur kita kepada Tuhan. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang menyertai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Kami yang telah melayakkan dan berkenan bagi kami untuk merayakan perjamuan kudus, mengingat bahwa engkau telah berkorban untuk keselamatan kami. Terpujilah engkau Tuhan. Dan tolong kami untuk tidak pernah menyia-nyiakan karya dan pengorbananmu bagi kami dengan hidup takut akan engkau dan memuliakan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk. Mari saat ini kita membawa persembahan syukur perjamuan sekaligus mengantar cawan perjamuan ke depan. Bisa ke depan. Kita membawa sampur perjamuan syukur kita, perjamuan kudus kita sambil kita mengangkat pujian, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Sampur bisa taruh di kotak, kemudian cawan bisa taruh di tempayan yang ada. Sambil kita membawa ke depan. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah
Karya terbesar sudah Engkau lakukan lewat pengorbanan Kristus di Kalvari. Tubuh-Mu yang terpecah-pecahkan dan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan syukur perjamuan kami. Diberkatilah itu, dikelola dengan baik, dan berkati agar kami terus memberikan hidup kami bagi-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk perayaan perjamuan kudus di hari ini. Amin. Ya, puji Tuhan, sungguh bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk boleh merayakan perjamuan kudus bersama-sama di gerejanya. Walaupun juga ada yang di rumah, tapi ini sungguh waktu yang sangat mensukacitakan, mengharukan bahwa Tuhan boleh memakai gerejanya untuk ambil bagian di dalam mengingat karya dan kasih yang luar biasa di dalam kehidupan kita, baik sebagai jemaat maupun sebagai pribadi. Untuk itu mari sama-sama kita akan mengaku iman kita kepada Tuhan. Saya jemput kita semua berdiri. Kita akan mengakui iman percaya kita kepada Tuhan dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Dan ini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan lewat gereja. Mari sama-sama kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sampai juga kita mau mengakui bahwa tiap-tiap hari kita mau berjalan bersama dengan Tuhan yang adalah juru selamat kita. Kita nyanyikan bersama KPPK Kini Jemaat nomor 370. Kita nyanyikan Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Setiap pujian syukur kami kepada Tuhan. Bahkan kami boleh terus diteguhkan dengan firman Tuhan, menjadi seorang pengembala, bahkan menjadi domba-domba Tuhan yang mau dituntun. Biarlah kami boleh terus Tuhan mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kami tiap-tiap hari, baik kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, baik kami sebagai jemaat-Mu Tuhan.
sehingga betul-betul lewat penggembalaan, gereja yang mau menggembalakan, maka gereja ini boleh menjadi gereja yang hidup, yang terus Tuhan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati firman-Mu lewat hamba-Mu yang boleh menyampaikannya, evangelis yang menyuarakan Tuhan. Memberkati dia dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan terlebih khusus di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi dia. Bahkan juga Tuhan bagi kami semua jemaat-Mu yang ada saat ini, biarlah hati dan hidup kami boleh terus Tuhan mengikut kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, ada banyak sekali berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan di tengah keterbatasan karena situasi yang ada saat ini. Tetapi kami boleh merasakan berkat Tuhan tiap-tiap hari, berkat kekuatan, kesehatan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini cuma anugerah Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap doa-doa yang Tuhan jawab, bahkan yang masih terus menanti. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami lewat gereja ini, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah Tuhan lewat gereja Kristus Rahmani Indonesia, jemaat Agape ini, kami boleh membawa jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Nama Tuhan boleh dikenal. Banyak orang boleh bertekuk lutut Tuhan lewat pelayanan penginjilan kami Tuhan. Bahkan juga lewat gaya hidup kami sebagai orang-orang yang percaya. Biarlah kami tidak melihat ke belakang, tapi melihat ke depan untuk menjadi murid Kristus yang setia Tuhan, yang memandang salib Kristus, sehingga setiap orang juga boleh melihat bahwa benar ada Kristus dalam hidup kami. Tuhan, pakai gereja-Mu ini Tuhan lewat gedung ini yang Tuhan sudah siapkan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih pemberian lewat tempat ini. Dan sebagaimana firman-Mu, cuma karena Tuhan Yesus. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan Engkau yang menggerakkan Tuhan, maka semua itu tidak ada. Terima kasih Tuhan, memberkati tempat ini, memberkati gedung ini Tuhan Yesus. Semua sarana yang ada Tuhan, biarlah boleh terus Tuhan dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan setiap orang yang ada sekeliling tempat ini Tuhan berkati, boleh mendengar suara Kristus Tuhan, firman Tuhan. Bahkan lewat kami juga yang boleh memberitakan Tuhan. Tuhan, pakai kami, pakai gereja ini Tuhan, gereja-Mu ini Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini juga Tuhan mengalami situasi akibat COVID-19. Tuhan, tolong Tuhan, terus berbelas kasihan. Kami terus berdoa sehati sehingga bangsa ini boleh dipulihkan. Kota kami juga Tuhan, Sulawesi Utara, Kota Bitung ini Tuhan, Tuhan terus tolong. Sulawesi Utara sudah masuk zona merah. Tuhan Yesus berbelas kasihan. Kami semua dilindungi dari COVID-19 ini. Bahkan kalau Tuhan berkenan lewat mujizat Tuhan, lewat juga para ahli tenaga kesehatan, Tuhan boleh menemukan Tuhan antivirus ini. Tuhan berkenanlah sehingga pemulihan demi pemulihan boleh terjadi. Tuhan, tolong saudara kami juga yang saat ini mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Biarlah Tuhan terus yang melindungi di situasi ini. Betapa sulitnya juga Tuhan saat kami harus ditangani secara medis Tuhan, karena memang Tuhan situasi yang ada. Biar Tuhan tolong, Tuhan menjaga, melindungi yang sedang sakit di rumah. Tuhan kiranya terus menguatkan, memulihkan. Bagi kami semua juga yang berkumpul dengan kesehatan, terus Tuhan tolong. Bahkan berdoa untuk tenaga medis yang ada Tuhan, dimanapun mereka berada, yang berjuang Tuhan di garda depan Tuhan demi penanganan COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka, lindungi mereka, kuatkan mereka, keluarga mereka juga. Tuhan kiranya melindungi. Kami hanya manusia yang terbatas Tuhan. Kepadamu yang tak terbatas itu kami memohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah bangsa negara kami, dari pusat Presiden Jokowi sampai juga Tuhan ke daerah-daerah, sampai ke Kota Bitung. Tuhan tolong sehingga pemerintah boleh juga dengan hikmat Tuhan boleh menangani Tuhan dengan tepat Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus kami sebagai warga negara Tuhan, warga Kota Bitung ini bersikap Tuhan, bahkan juga Tuhan menjaga Tuhan kehidupan kami, menjaga keluarga kami. Tuhan kiranya menolong. Terima kasih Tuhan. Bahkan bagi gereja-Mu Tuhan tolong dengan visi misi yang ada, kami boleh sama-sama Tuhan berjuang demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk persembahan syukur yang boleh kami berikan. Berkati bisa dikelola dengan baik. Juga bagi pelayanan yang ada, juga yang saudara-saudara kami yang di rumah yang sudah memberikan persembahan, Tuhan juga kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur. Amin. Kita
akan menutup rangkaian ibadah kita di pagi sampai siang hari ini. Saya jemput kita semua berdiri, kita nyanyikan bersama pujian penutup doksologi. Doa dan berkat akan disampaikan oleh Evangesia di Warungan. Tuhan, mari arahkan hatimu pada Tuhan, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Ya puji Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah. Bahkan sungguh kita bersyukur kita boleh menikmati, merayakan perjamuan kudus bersama. Biar hati kita terus diingatkan, hidup kita diingatkan bahwa Kristus sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Apa yang mau kita berikan kepada Tuhan selain hidup kita. Dan terima kasih bagi kita semua yang sudah berbagian dalam ibadah, juga yang ada di rumah yang sudah bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat bagi saudara, Bapak Ibu Saudara jemaat yang berhari ulang tahun, bersyukur di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Untuk warta jemaat bisa dilihat di grup yang ada berbagai hal yang boleh disampaikan, dan jika ada hal secara khusus mengenai keuangan yang tidak sesuai atau mungkin ada kekeliruan, mohon segera disampaikan kepada pengurus yang ada supaya boleh dikoreksi secepatnya. Dan biarlah kita terus mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Kita boleh terus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, ya, yang sungguh-sungguh benar dan berkenan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita ambil bagian sekali lagi minggu depan di dalam ibadah kita di waktu yang sama. Pada hari Minggu jam 9, ya, jam 9 pagi kita ambil bagian bersama-sama di dalam ibadah. Juga sekali lagi kita ingat, ya, protokol kesehatan yang ada. Kita tetap menjaga kesehatan, stay safe, tetap sehat, pakai masker, dan kalau yang ada mau hadir, kita tetap akan mengikuti protokol yang ada, ya, akan diukur suhu dan seterusnya, disiapkan tempat cuci tangan. Terima kasih untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.